Salam sentul, salam sehat, sendi dan tulang. Selamat pagi Pak Didi, Selamat ketemu pagi, lagi Mbak kita Eni. setelah Ya. agak lama ya karena PPKM ini ya. Lumayan ini, Nah. sangat-sangat begitu menyibukkan. Kita ketemu lagi di sini untuk sharing masalah tentang Kesehatan sendi dan tulang. Betul. Nah itu karena banyak teman-teman di usia saya ini ya Pak Didi, Ya. saya pengennya ngaku 17 gitu, tapi ya Tapi masih tambah 14 tahun. terima kasih. Kenyataannya kan 40 tahun gitu ya, Ya. 40-an gitu. Teman-teman yang 40-an ini bahkan yang lebih muda dari saya sudah mulai mengalami nih nyeri sendi gitu. Nah, Pak Didi sebagai praktisi kesehatan di Rumah Sakit Tulang rujukan nasional nih ya kan, boleh berbagi sedikit tentang info ini Pak Didi? Baik, mengalami permasalahan gangguan persendian, memang seiring peningkatan umur 40 tahun ke atas, sangat memiliki potensi yang luar biasa mengalami permasalahan pada persendiannya. Nah, ada berbagai macam permasalahan persendian ini. Salah satunya yang paling dominan adalah osteoartritis. Yang kita kenal dengan OA biasanya. OA singkatannya, atau mungkin masyarakat awam mengenal dengan pengapuran sendi. Pengapuran sendi. Nah, pengapuran sendi ini adalah kondisi sendi di mana antara kedua tulang, di situ ada bantalan tulangnya, bantalan sendinya, ini mengalami keausan seiring dengan peningkatan usia atau mungkin riwayat kesehatan yang tidak adekuat. Misalnya pasca kecelakaan, pasca cedera, pasca benturan, pasca jatuh dan apapun itu bisa mengalami permasalahan pada sendi yang salah satu tandanya adalah nyeri, kemudian bengkak, kemudian mengalami gangguan pergerakan, kaku, bahkan di sini sampai bisa mengalami pada kondisi kecacatan. Bisa ya? Iya. Itu kalau kondisinya sudah lama dibiarkan seperti itu ya. Betul. Gitu. Jadi nyeri sendi ini walaupun tidak, kalau orang Jawa bilang jauh atau nyawa gitu, Iya. jauh dari nyawa gitu, tidak mematikan kita gitu, tapi harus diperhatikan ya Pak Di. Betul. Karena kalau tidak diperhatikan dan akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk lagi, bisa terjadi bengkak ataupun malah lebih parahnya lagi. Yang jelas mengganggu aktivitas Nah, harian. sangat mengganggu aktivitas dan kemandirian kita. Jadi solusinya apa Pak Di? Sebelum masuk ke solusi, bahwasanya kesehatan sendi ini merupakan bisa kita katakan sebagai nyawa kedua dalam aktivitas keseharian kita. Karena kalau sendi mengalami kemacetan pergerakan, otomatis aktivitas kita akan menjadi terbatas. Produktivitas kita juga akan semakin menurun. Nah, salah satu alternatif penanganan kasus pada osteoartritis atau pengapuran sendi ini adalah yang jelas yang pertama, selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi yang kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian yang kedua, sering minum air putih. Kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas rutin ringan. Ingat, rutin ringan, Tidak diforsir. tidak diforsir. Nah, namun ketiga hal ini perlu disupport dengan baik dengan penggunaan suplemen. Mengapa harus dengan suplemen? Karena semakin usia kita bertambah, kemampuan tubuh untuk memproduksi suplemen alami ini terbatas, butuh bantuan dari luar. Salah satunya adalah suplemen sendi. Nah, itu. Boleh tahu nggak kita suplemen sendi yang terbagus sekarang ini, yang terbaik yang bisa kita konsumsi, bisa membantu memulihkan kesehatan sendi dan tulang kita? Baik. Pada kasus-kasus pengapuran sendi ini, asupan nutrisi suplemen sendi yang terbagus saat itu kita mengenal tentunya ada dulu Ginutri. Seiring perkembangan teknologi bioteknologi herbal, Ginutri ini dilakukan penyempurnaan sekarang dengan nama Queen Jelly. Nah, Queen Jelly ini merupakan penyempurnaan dari suplemen sendi Ginutri. Kenapa disempurnakan? Karena dengan Queen Jelly ini ada 4 formula aktif. Salah satunya penambahnya adalah dengan Royal Jelly Plus, di mana Royal Jelly Plus ini memiliki fungsi meningkatkan kekenyalan, kelenturan, serta meningkatkan produksi sel-sel jaringan organ pada sendi. Secara umum kandungannya adalah 4. 1. Cordyceps yang berfungsi untuk meningkatkan sistem oksigenasi pada sel jaringan pada organ sendi. Kemudian glukosamin meningkatkan produksi minyak sendi atau pelumas atau yang kita kenal dengan
sinovial. Kemudian zinc ini bisa mengurangi tingkat adanya inflamasi atau peradangan dan bisa meningkatkan elastisitas pada sel-sel jaringan pada sendi. Dan yang terakhir adalah Royal Jelly Plus sebagai penyempurnaannya. Queen Jelly ini meningkatkan kekenyalan serta kelenturan. Karena kekenyalan kelenturan ini bisa menjadi elastis pada sistem ligamen. Nah, pertanyaannya adalah organ sendi yang mana yang bisa mengalami permasalahan? Nah, di persendian ada 5 hal yang perlu diketahui oleh semua, terutama pada penderita permasalahan sendi. Kapsul sendi ini yang meliputi persendiannya. Kemudian ada ligamen, ya, dia yang memberikan kekuatan pada samping kanan, samping kiri, belakang dan depan pada sendi. Kemudian meniskus atau bantalan persendian dan tulang rawannya. Dan yang terakhir adalah pembuluh darah kapiler, di mana pembuluh darah kapiler ini adalah pembuluh darah satu-satunya yang mampu mensuplai nutrisi masuk ke dalam sistem persarafan sel-sel organ sendi. Dan ini dimiliki suplemen yang oleh kita Queen Jelly, pilih ya. harus yang bisa langsung diserap oleh pembuluh darah kapiler ini. Ya, kenapa bisa masuk ke dalam pembuluh darah kapiler kira-kira? Karena Queen Jelly ini diproduksi dengan bioteknologi herbal dengan menggunakan metode MPS, Multipolar Extract System, dan DMFS, Dynamic Multifermentasi System, di mana dengan dua teknologi ini akan menghasilkan molekul-molekul yang sangat-sangat lembut sehingga bisa masuk ke dalam sistem pembuluh darah kapiler. Melalui pembuluh darah kapiler inilah dia mampu memberikan suplai asupan nutrisi kepada seluruh sel-sel jaringan yang ada di dalam sendi. Otomatis ketika kebutuhan nutrisi sel organ sendi terpenuhi, maka fungsinya akan semakin meningkat. Luar biasa. Nah, inilah salah satu kelebihan Queen Jelly sebagai penyempurnaan produk Gino. herbal sendi bioteknologi. Jadi Pak dari penjelasan Pak Didik tadi, Ya. Kita harap kita juga bisa mengedukasi masyarakat ya, Betul. bahwa penyakit sendi walaupun itu tidak akan mematikan penderitanya, tapi harus segera ditangani. Nah, itu harus yang kita lakukan adalah memperbaiki pola hidup tadi itu, kan? Satu, harus makan makanan yang bernutrisi, kemudian banyak minum air putih, dan juga melakukan aktivitas yang ringan sesuai kebutuhan ya. Jangan dipaksakan, jangan diforsir. Kemudian yang keempat, harus ditambah dengan suplemen sendi, karena tubuh kita sendiri seiring pertambahan usia ini tidak bisa mencukupi kebutuhan sendi kita. Nah, pertanyaannya tadi kan sudah terjawab. Suplemen sendi yang terbagus saat ini adalah Queen Jelly. Bisa kita ulang lagi tadi Pak Edi, kenapa Queen Jelly jadi the best suplemen untuk sendi sekarang ini? Baik. Karena Queen Jelly ini adalah produk suplemen sendi yang diproduksi dengan bioteknologi herbal terkini, yakni MPS, Multipolar Extract System, dan DMFS, Dynamic Fermentasi Multisystem, menghasilkan molekul yang sangat kecil, sangat lembut, bahkan tingkat nano, sehingga mampu masuk ke dalam sistem pembuluh darah kapiler, di mana satu-satunya pembuluh darah kapiler yang bisa masuk ke sistem sel-sel jaringan sendi. Dengan masuknya suplemen ini, maka kebutuhan nutrisi pada sendi akan terpenuhi dengan adekuat, baik, dan stabil. Nah, disinilah fungsi sendi akan menjadi optimal. Otomatis dia akan mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sendi seperti nyeri, bengkak, bahkan sampai terjadi kaku sendi. Queen Jelly dengan bioteknologi herbal dengan teknologi MPES dan juga DMFS akan dapat memenuhi kebutuhan sendi kita karena mengandung Royal Jelly Plus, glukosamin, cordyceps, dan juga zinc. Konsumsi selalu Queen Jelly untuk memenuhi kebutuhan sendi Anda. Konsumsi selalu Queen Jelly untuk kesehatan sendi hari ini dan nanti. Let's stay healthy, hidup selalu mandiri, sehat sendi setiap hari bersama Queen Jelly.